Hai hai, salam keajaiban. Energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pikiran. Dan ada satu kata yang sering saya gunakan, dan ini cepat membuat saya bisa pindah dari low vibes ke high vibes. Kata apakah itu? Yuk simak, semangat! Saya ingat sebuah kalimat, jangan percayai semua pikiran-pikiran kita. Mungkin dari seluruh pikiran yang kita hasilkan setiap harinya, hanya 1% yang betul-betul merupakan suatu kebenaran. Lainnya hanyalah persangkaan kita terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Malah kebanyakan hanyalah pikiran usil atau pikiran iseng yang bikin kita nggak nyaman. Pikiran usil ini dihasilkan oleh otak emosi kita yang letaknya di otak bagian tengah, sehingga timbullah perasaan yang tidak nyaman. Misalnya kita melihat tetangga kita beli mobil baru, lalu kita berpikir, dari mana uangnya? Jangan-jangan hasil korupsi. Oh, dia mau pamer ya? Dan segala macam. Pemikiran ini belum tentu benar, karena itu dihasilkan oleh pikiran kita sendiri, pikiran yang usil. Dan ternyata menurut Dr. Joe Dispenza, pikiran hanyalah rangkaian lama di otak kita yang telah tertanam kuat oleh kemauan kita yang berulang-ulang. Jadi kita perlu bertanya ke dalam diri kita, apakah pemikiran ini benar, sesuai dengan realita? Dalam arti, apakah memang mobil tetangga kita hasil dari korupsi dia, atau itu hanya pemikiran kita saja? Menurut Dr. Joe Dispenza, sebenarnya ini adalah gema dari masa lalu kita yang berhubungan dengan perasaan kuat yang mengaktifkan sirkuit lama di otak kita dan menyebabkan kita bereaksi dalam cara yang dapat diprediksi. Maksudnya adalah mungkin kita di masa lalu pernah mengalami suatu peristiwa di mana kita merasa nggak terima pas teman kita pamer atau beli barang dan dia menyinggung kita dengan kata-katanya. Nah, karena kita tidak menerima keadaan tersebut, jadi kita terbiasa untuk berpikir negatif terhadap segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Jadi, sirkuit atau pola syaraf yang terbentuk di otak kita ketika kita memikirkan sesuatu ini menjadi lebih kuat lagi ketika kita mengulangnya. Demikian halnya dengan orang yang suka mengeluh. Karena sering mengeluh, maka dalam otaknya terbentuklah suatu sirkuit atau pola baru, di mana ini akan semakin kuat karena pikiran itu sifatnya menarik pikiran sejenis. Jadi hari ini mengeluh tentang 20 hal, besok bisa mengeluh tentang 50 hal, dan semakin lama semakin banyak yang dikeluhkan karena sirkuit di otak kita terbentuknya seperti itu. Saya jadi ingat suatu kalimat, rahasia kesuksesan kita terletak pada pengendalian pikiran kita. Satu-satunya keterbatasan dalam pencapaian kita adalah keterbatasan yang kita berlakukan sendiri melalui pikiran-pikiran yang membatasi diri. Contohnya kalimat self-talk atau berbicara sendiri dalam hati, seperti saya tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan baru, atau tidak ada yang pernah mendengarkan saya, atau dia selalu membuat saya marah, atau ini salahnya hidupku seperti ini, atau aku benar-benar tidak begitu pintar, dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat tersebut jelas membatasi diri kita karena membuat kita mandek, tidak bergerak maju, dan merasa rendah diri. Kalau dalam
penggunaan law of attraction dalam kehidupan sehari-hari, mungkin teman-teman pernah cerita tentang impian kita, terus teman kita bilang, udahlah lupain aja, nggak mungkin. Lalu kita jadi berpikir, iya ya, nggak mungkin lah. Nah, itu adalah pembatalan perwujudan impian kita sendiri, hanya karena kita mengiyakan apa yang teman kita katakan. Jadi pesan saya, kalau lagi mempraktekkan law of attraction, kita udah bikin kalimat sugesti, kita udah cari foto-foto yang kita pajang di kamar kita. Selebihnya udah kita nggak usah cerita ke teman-teman atau keluarga yang belum memahami teori law of attraction, karena malah bikin kita gundah gulana atau malah nggak yakin dengan manifestasi atau perwujudan dari impian kita. Kadang kan kita juga perlu support ya dari orang lain yang sevibrasi. Makanya saya membuat kelas WhatsApp Angelic Loa dalam rangka untuk mensupport dan lebih cepat meningkatkan vibrasi sehingga impian kita terwujud dengan lebih cepat. Kalau mobil yang kita kendarai nggak ada remnya, kan bisa nabrak ya. Itu sama halnya dengan pikiran kita. Kalau kita nggak ada rem, ketika kita lagi mikirin yang membuat perasaan kita nggak nyaman, maka di saat itu kita lagi memancarkan vibrasi yang menjadi magnet bagi masalah baru dalam hidup kita. Rem yang saya gunakan di benak saya setiap kali saya mulai berpikir yang aneh-aneh adalah, yeay, apa itu? Kata itu adalah ubah. Jadi di benak saya itu seperti ada toa yang besar gitu ya, yang suaranya itu menggema di benak saya. Tapi sebelum muncul kalimat ubah, saya perlu meningkatkan kesadaran saya terhadap segala sesuatu yang saya pikirkan, juga yang saya rasakan, sehingga pas itu adalah perasaan yang gak nyaman, saya langsung menyalakan tombol alarm kata ubah tadi. Kata ubah ini juga saya adopsi dari bukunya Dr. Joe Dispenza, bahwa kapanpun kita menangkap diri kita dalam kehidupan nyata, memikirkan pemikiran yang membatasi atau terlibat dalam tindakan atau perilaku yang membatasi, katakan saja dalam hati, ubah dengan lantang. Seiring waktu, suara kita sendiri akan menjadi suara baru di kepala kita dan paling keras. Ini akan menjadi suara yang membuat kita mengubah pemikiran kita. Dengan begitu, kita lagi melemahkan hubungan antara jaringan syaraf yang membentuk kepribadian kita. Selain itu, saya juga langsung menanyakan ke diri saya sendiri, misalnya kalimat, lalu apa yang saya harapkan untuk menjadi kenyataan gitu. Nah, dengan adanya pertanyaan seperti itu, maka saya otomatis akan menjawabnya. Dengan adanya pertanyaan tersebut, saya jadi tidak lagi memikirkan pikiran-pikiran yang membuat hati saya nggak nyaman. Dan perasaan kita itu ternyata betul-betul mengikuti pikiran kita. Orang yang suka mengeluh itu tahu pasti apa yang tidak dia sukai, sehingga dia mengeluhkannya. Tapi kan artinya dia juga tahu pasti apa sebenarnya yang diharapkannya. Dan semoga kita selalu ingat bahwa apapun yang kita pikirkan, kita katakan, kita rasakan, dan kita lakukan selalu bergetar di medan energi kita dan selalu mewujud menjadi kenyataan di medan kuantum. Dan kita hidup di lautan energi. Sekian video saya kali ini, selamat mempraktekannya dan semoga berhasil. Terima kasih, energi kemakmuran 10 triliun mencintai kita semua. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!